Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin Anda semua menyaksikan peristiwa tanggal 22 Oktober 2020 ya, 5 bulan lalu ketika saya diwawancari oleh Anton Rahmat dari Garut ya, lewat Zoom ya. Saya merasa terkejut ya, kenapa saya bisa kelihatan jadi orang pinter ya, padahal saya padahal saya dia jawab, dia ngomong, saya jawab asal-asalan itu padahal ya. Silahkan ya nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertemu dengan guru saya, Sobat Surga, Pak Yudi Pramuko dari Parung. Istrinya orang Garut, anaknya soleh-soleh, pada pinter-pinter, YouTuber cercua di alam semesta. Ustadz, Pak Doktor, penulis 70 buku, YouTuber. Ya, bukan dokter, bukan ustadz, tukang donat, kumaha tuh. Ya, karena berjualan itu adalah profesi Rasul ya, Ustaz. Iya, insya Allah. Dari pengalaman menulis 70 buku itu yang terindah selama menulis 70 buku itu apa, Pak Yudi? Pengalaman terindah. Ya, selama menulis. Ya kalau menurut, jadi gini, kalau menurut para ahli, kemampuan tertinggi manusia itu memang kalau dia sudah bisa menyusun pikirannya dalam bentuk tulisan, katanya begitu. Jadi kemampuan menulis itu adalah kemampuan tertinggi manusia. Dan saya mencoba mencapai itu dengan karya-karya yang sederhana. Sederhana itu maksudnya buku-buku saya itu cirinya itu 3. 1, antara judul dan isi, judul buku dan isi biasanya nggak nyambung tuh tulisan saya tuh. Ampun. Nggak. Iya, memang begitu. Karena yang kedua, itu tulisan saya itu banyak salah cetaknya karena saya tulis sendiri, saya layout sendiri, saya koreksi sendiri. Perasaan sih koreksian saya udah bersih, tapi begitu dicetak masih banyak salah cetaknya ya. Jadi ciri tulisan saya banyak salah cetaknya karena dikerjakan sendiri gitu. Yang ketiga, buku-buku saya yang banyak itu ditulis tidak dengan sistematis ya, tidak dengan sistematis. Karena saya bukanlah seorang pemikir sistematis. Jadi kalau bukunya banyak, ya saya menulis buku itu dengan kecepatan cahaya untuk menghilangkan keraguan dalam hidup itu. Nah, Jadi pengalaman terindahnya adalah menulis itu puncak pikiran ya, puncak pikiran, puncak kemampuan manusia. Belum tentu juga pikiran-pikirannya itu berkualitas ya, yang penting mah jadi buku aja. Pokoknya buku saya mah banyak aja, isinya mah terserah, tergantung. Nanti ada episode Gitu. tentang buku-buku Pak Yudi Pramuko dari Parung. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau ber-YouTube, pengalaman terindah dari dakwah, menurut saya Ustadz ini berdakwah dengan cara ber-YouTube untuk kaum milenial. Kalau pengalaman terindah dari ber-YouTube apa, Pak Ngersa? Ya, pengalaman terindah perasaan dulu kan kalau buku teh kan susah ya menyebarkan gagasan, dicetak 3.000 teh. 3.000 kan perlu biaya besar, 3.000 buku teh minimal kan 3.000 nyetak. Kalau secara ekonomis teh untung gitulah istilahnya, 50% untungnya tuh kalau dicetak 3.000. Kosnya itu supaya bisa ditekan karena banyak.
Nah, itu lebih sulit gagasan itu tersebar. Tapi kalau lewat YouTube tuh pertama kita nggak mengeluarkan uang kecuali pulsa, ya nggak? Kalau nggak ada pulsa itu itu muter aja itu loading gitu ya. Jadi pulsa. Yang kedua, dia mudah tersebar ke seluruh semesta ya. Gagasan-gagasan kita itu keuntungan YouTube. Itu pengalaman terindah yang saya baru temukan sekitar 600 hari yang lalu ketika tanggal 24 Desember 2018 saya mengupload YouTube pertama, terus kok ada respon baru pertama yang serius ya, yang judulnya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Itu ada respon dari Mekah, dari Mesir, dari Lyon Perancis, dari Melbourne, Darwin, itu dari Boston. Itu bikin saya kaget hampir pingsan tuh. Wah, hebat ya YouTube ya. Sebentar saya pura-pura pingsan. Ya karena kalau buku kan kita tersebar di toko buku yang terbatas. Dan lama nunggu duitnya itu. Nah, ini duit. Apalagi gagal. Iya. Nah, kok YouTube itu ternyata murah waktu itu ya. Terus bisa kita sebarkan gagasan dengan HP Xiaomi yang masih kredit waktu itu tidak bisa ya. Saya juga masih kredit sama orang Parung. Iya. Kreditnya kan 203.000 satu bulan tuh. Emang nggak punya duit kan? Ini serius ini, saya bukan bercanda. Iya. Bukan nyindir bukannya. Yang serius tuh mah harus urus negara, harus serius. Kalau jadi YouTuber mah jangan serius ya. Nah, itu pengalaman paling indah. Ini alat yang YouTube ini satu gejala modern yang dilupakan oleh umat Islam. Sebagai produsen, mestinya kita memproduksi gagasan-gagasan kita lewat YouTube. Tapi nggak dipakai tuh sama milenial tuh. Nggak tahu kenapa nggak dipakai, kecuali mereka menikmati YouTube orang. Jamaah YouTuber Indonesia yang hilang, saya masih bersama Sobat Surga, bersama guru saya Pak Dr. Yudi Pramuko, penulis 70 buku, alumni Ciputat. Satu lagi pertanyaan saya, Ustadz, kemarin judul YouTube Ustadz itu ngepretnya Rizal Ramli. Menurut saya itu salah satu rekaman atau salah satu suguhan yang terbaik dari Sobat Surga, dari Ustadz Yudi Pramuko, dari keluarga besar pesantren Ojo Lali, dari Bogor. Ada kan suka yang komen-komen tuh, atau barangkali ada kesan sendiri pada Mas Rizal Ramli, apa Ustadz? Iya, dia satu-satunya ini ya, pakar ekonom politik yang berjiwa merdeka, satu-satunya yang masih tersisa di saat Indonesia berusia 75 tahun. Nggak ada lagi tuh yang berani terus terang apa adanya, dan dia berani menegur penguasa dengan data-data dan ketajaman analisa ya. Omongan saya hebat ya. Omongan saya ampun. Ya itu karena dia punya track record sebagai aktivis sejak awal tuh sudah tidak diragukan integritas pribadinya dalam memihak kelompok yang termarginalkan kan, baik dia waktu zaman mahasiswa, zaman Pak Harto sampai sekarang kan gitu ya. Dia tidak memihak pengusaha tuh. Kan banyak intelektual yang memihak pengusaha ya, seperti intelektual istana itu, istana Belanda yang di Belanda. Nah, Rizal Ramli itu menurut saya orang aneh lah, satu-satunya masih tersisa. Bedanya dengan Rocky Gerung kan dia di atas awang-awang ya, bukanlah seorang praktisi. Kan si Rizal Ramli harus jadi menteri. Terus dia bisa membuat BUMN itu bisa untung dengan ilmunya, karena dia memihak kepada negaranya, tidak memihak kepada
kaum pengusaha yang pengen cari untung itu kan gitu ya. Kalau si Rocky Gerung kan tidak punya pengalaman praktis di lapangan seperti Rizal Ramli gitu loh. Jadi beda ini. Kalau ini si Rizal Ramli kalau menurut saya punya kekuatan ini ya, kekuatan data empirik, kekuatan pengalaman, kekuatan integritas pribadi gitu ya. Dan keberanian untuk menegur penguasa yang memang perlu dijewer. Itu Rizal Ramli. Saya nggak kenal. Kalau saya ingat Rizal Ramli, saya itu ingat Gus Dur. Karena yang mengangkat Rizal Ramli menjadi menteri itu adalah almarhum Abdurrahman Wahid. Tapi saya lebih ingat lagi ke Ustadz Yudi Pramuko sewaktu bikin sumur jam-jam. Ini sudah berapa sumurnya Ustadz nih? Ada 12. 12 ya. Ada 12 di Garut, di Lampung, Sampai ke Lampung? Sukabumi. Iya, Lampung sumur yang ke-9. Kalau yang ke-10 sama 12 di Bekasi, yang 11 di Sukabumi, dan yang ke-13 insya Allah di planet Mars ya, kalau ada duitnya. Jemaah YouTuber, jadi saya masih dengan Ustadz Yudi Pramuko yang sama Allah diberikan amanah dan tentu berdasar irodah beliau sendiri, berdasar kemauan beliau sendiri, berdasar ilham takwa yang beliau minta sendiri ke Allah, bukan ilham pujur, yakni membagi-bagikan selain sumur, mudah-mudahan sampai 100 sumur. Beliau juga bercita-cita menjadi presiden, dan satu lagi beliau membagi-bagikan roda, membagi-bagikan banyak lagi. Apalagi Ustadz, kalau roda sudah sampai Lampung juga? Ya, gerobak. Ya, gerobak buat jualan. Ya. Supaya nggak berat itu barang-barang dibawanya kan. Ya. Jadi kalau gerobaknya itu misalnya dari tukang las itu ada 2 juta harganya gitu. Iya. Nah, itu kita jual ke orang yang mau usaha, orang-orang kecil itu tetap 2 juta. Jadi dibayar 10 kali. Jadi pakai konsep bukan mudharabah, bukan jual beli, tapi qardul hasan atau pinjaman kebajikan ya. Kalau 1 juta harga gerobak itu tetap kita kasih dia 1 juta untuk bayar 10 kali. Jadi qardul hasan. Uangnya dari mana? Dari donatur. Dan ada orang yang nanya, jadi nggak ada untungnya ya? Kan kita cari untungnya dari Allah gitu. Luar biasa. Ini nyicil minta ilmu, minta berkah ke Ustadz. Kapan-kapan bersedia lagi Ustadz ya. Ini baru part 1, part 2, part 3, part 5, mudah-mudahan sampai part banyak. Insya Allah kalau ada umur ya. Ya. Hari ini ada ilham YouTube apalagi Ustadz hari ini yang direncanakan muncul? Ada, ini hari ini mau upload tentang ini Gus Nur. Gus Nur kan dipolisikan tuh. Untuk yang kedua kira-kira saya hari ini kan mau di Jember ya. Saya posisi intelektual saya bersama Gus Nur. Gitu aja. Mau saya upload, salah nanti tonton ya. Judulnya Gus Nur, bukan kecoa. Judulnya. Ya Allah. Makasih, salam ke Ibu Eis. Siapa aja yang sempat disalamin. Amin, insyaallah. Matur nuwun Ustaz, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. YouTuber tercuanya itu coba Ustaz, YouTuber tercuanya Ustaz. Era. Ya udah, terima kasih, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tercua di semesta. Allahu Akbar. Terima kasih, doa terbaik buat Ustadz Yudi Pramuko. Terima kasih. Bersama doa ya. Wabikurli wali walidayya yauma yaqumul hisab.